good morning. Wow, sepi sekali. Good morning. Morning. Apa kabar semua? Baik. Valentine udah ada rencana? Wow. Pertanyaan bunuh diri, saya belum ada rencana. Nanti kita lihat saja kita ngapain. Ya, siapa yang masih di sini yang masih bersemangat merayakan Valentine? Gue nggak tahu. Gue ingetnya tuh Valentine tuh kayak SMA banget gitu loh. Kuliah jomblo soalnya, jadi have no idea. Siapa yang masih sangat merayakan Valentine? Ada? Biasanya masih acara? Udah jarang ya? Oke. Sudah melewati banyak kisah sedih kayaknya, jadi udah lewat. Oke. Kita masih di tema yang cukup fun. It's an uncommon love. Dan pada hari ini saya pengen undang semuanya untuk bangkit berdiri selama 1 jam. Enggak lah. Saya pengen undang semuanya untuk buka Alkitabnya. Kita bakal benar-benar baca Alkitab bareng-bareng di sini hari ini. Dan please be on standby karena saya nggak pasang ayat-ayatnya di slides. Jadi semuanya buka Alkitabnya. Boleh kita buka kitab Rut? Perjanjian Lama bagi yang belum mengetahuinya di antara hakim-hakim dan Samuel. Ya, udah ketemu? Yang ketemu bilang amin. Yang belum loading ya? Masih belum. Oke, kita akan bahas tentang sebuah cerita dari cerita Rut. Di sini adalah sebuah kitab, konteks dulu. Rut ini adalah kitab yang paling singkat di dalam Perjanjian Lama. Jadi dia cuma 4 pasal. Kita seakan-akan akan baca semua, tapi tenang aja, we'll run it through. Tapi kalian sambil menyimak semuanya di ayat nanti. Karena kalau sebenarnya kalian baca out loud, kalian baca dengan bersuara, itu actually just take 15 minutes, saking singkatnya firmannya, kitabnya Rut. Itu cuma 4 pasal, total 85 ayat something. Gitu loh. Nah, saya ambil judul It's a Love in Motion. Jadi ada sesuatu yang menarik saya rasa di tema bulan ini, di Uncommon Love ini. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang forgiveness, betul ya? Kita belajar tentang pengampunan dan lain-lain segala macam. Ada yang sudah melepaskan minggu lalu, udah tenang, hatinya udah mengampuni semuanya. Hari ini masih ada kesel-kesel? Masih kan ya? Kadang-kadang masih ada. Karena pengampunan nggak terjadi cuma 1 kali, betul ya? Nggak terjadi kayak 1 kali kita bangun kayak oke, aku desain untuk mengampuni terus hati aku lega karena besoknya you find someone else yang bisa bikin lu kesel. Yang married bilang amin ya misalnya. Ya kan, ada things yang nggak ada on daily basis, ada things yang tidak sesuai ekspektasi kita, yang tidak sesuai apa yang kita mau, dan itu bikin kita kecewa, bikin kita kesel. Jadi forgiveness itu bukan cuman kayak oh minggu lalu saya sudah belajar forgiveness and that's it, berarti saya udah bisa mengampuni. 1 kali cukup untuk selamanya. Kenyataannya nggak seperti itu. You need to forgive every single day. You need to love every single day. Jadi di Uncommon Love ini kita melihat bahwa seseorang bernama Ruth ini menunjukkan kasihnya. Sebuah cerita yang dia menunjukkan kasihnya ke keluarganya. Sampai itu impacting the future. Nah, kita buka Rut 1. Di sini judulnya Ruth dan Naomi. Rut 1 ayat 1 sampai 22. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Jadi semuanya bisa buka terjemahan baru, tapi kalau ada yang lebih nyaman sambil baca bahasa Inggris silahkan. Oke? Nah, pada zaman para hakim memerintah dan kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Konteks cerita dulu. Jadi ini ceritanya terjadi, Rut ini kitab sebelumnya kan hakim-hakim tadi saya bilang. Jadi di zamannya hakim-hakim itu adalah bangsa Israel yang ceritanya udah habis keluar dari Mesir dan lain-lain segala macam, udah bebas, tapi mereka have no rulers. Dan itu bangsa yang lagi ceritanya cycle-nya tuh dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Jadi tiap hari kayak habis dosa, Tuhan hukum, teriak ke Tuhan, Tuhan ayo bebasin gua dan lain-lain, Tuhan kirim penolong, habis itu ya udah bebas, habis itu besokannya dosa lagi, nyembah Baal lagi, melakukan itu secara repetitif terus-terusan. Jadi dan di sebenarnya di Ulangan udah dibilang sama Tuhan, kalau lu nyembah gua, kalau lu ikutin gua, I will bless your land, I will bless your people. Tapi kalau lu tinggalin gua, lu sembah Tuhan yang lain, dan
akan datang kelaparan di tempat lu. Dan di sini tulis ada satu keluarga kecil namanya Elimelek, kepala keluarganya, bapaknya ini. Satu keluarga kecil ini dia menghadapi kelaparan di tanah dia di Bethlehem. Jadi dia kayak, oke, survival mode, gue mesti minggat. Gue mesti pergi ke tanah asing. Dan tanah yang dia pergi adalah tanah Moab. Yang kalian semua mungkin pasti pernah dengar 1-2 kali bahwa Moab itu actually enemy-nya Israel, betul ya? Moab itu kalau di Hakim-Hakim kalian baca nanti, Moab itu adalah musuhnya Israel, salah satu bangsa yang pernah menjajah Israel for 18 years kalau nggak salah. Jadi dia pergi ke tanah lawan, simply bukan karena kalau gue kalah di sini gue ikut lawan gue aja, bukan karena itu, simply for survival mode. Nggak ada makanan di sini, I go where the foods are. Jadi dia pergi ke tanah Moab, dia bawa keluarganya, istrinya bernama Naomi, anaknya 2, Mahlon dan Kilion. Nanti kita belajar sedikit lebih dalam tentang nama-nama ini. Kemudian di ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, keduanya ini artinya anak yang tadi ya, Mahlon sama, susah ya nama Ibrani ini, Mahlon dan Kilion. Oke, Mahlon dan Kilion ini mengambil 2 perempuan untuk menjadi istri mereka di tanah Moab. Jadi itu perempuan Moab nih. Anggaplah mereka imigran datang ke tanah situ, mereka nikah sama orang sana lah, orang Moab ini. Dan yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ini tidak dijelaskan secara detail apakah mereka sudah menikah 10 tahun atau the whole family stays there for 10 years, tapi intinya this is the whole family structure, bahwa ada Elimelek, Naomi, 2 anaknya Mahlon sama Ruth, Kilion sama Orpa. Habis itu lalu di ayat 5, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi 3 orang ini adalah sekumpulan janda yang sedang bersedih. Oke. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ini Naomi, berkemaslah ia, ini adalah Naomi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang kayak gini. Jadi pada saat si Naomi udah kehilangan semuanya, kehilangan suaminya, kehilangan kedua anak laki-lakinya. Dan pada zaman itu anak laki-laki itu treasure banget di Israel tuh, bahwa punya anak laki-laki itu kayak sebuah kebanggaan. Bukan Israel doang sih, di Cina juga begitu ya. Jadi kayak I think it happens in everywhere. Jadi kayak kesannya punya anak laki-laki is such a treasure banget, dan dia kehilangan semuanya. Maybe within those 10 years dia kehilangan suaminya dan dia kehilangan kedua anaknya. Dan dia yang tadinya pergi karena di tempat lahirnya dia nggak ada makanan, lagi kelaparan. Tiba-tiba dia dengar kabar pas di Moab kayak, hey, Bethlehem udah diberkati Tuhan. Sekarang udah ada makanan di sana. Sekarang mereka udah doing well kotanya. So she decides, I got nothing here. Sebagai janda yang udah tua, I got nothing here. Semua suami saya udah meninggal, anak saya udah nggak ada. I want to go back to my homeland. Nah, ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Dan ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu. Jadi ini kedua mantunya Orpa sama Ruth bilang ke Naomi, enggak, gue mau tetap ikut lo. Gue mau tetap ikut lo ke bangsa lo gitu. Ada mantu-mantu di sini yang mau bilang ke mertuanya seperti itu? Ya, jadi tetapi Naomi di ayat 11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, maksudnya ada harapan artinya dia bersuami gitu ya. Ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku.
Dan menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Di sini, the next actions adalah apa yang Ruth lakukan saat ini. Di ayat 15 dibilang gini, "Perkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." So, setelah Naomi meyakinkan mereka, you know what? Saya balik untuk makan doang. Di umur dia yang udah berumur, I think figures around 40 to 50, dia sudah berumur. Saya balik tuh cuman untuk just living my life aja, udah untuk makan. Got no future. Ngapain lu berdua ikutin gua? Lu berdua balik aja ke orang tua lu, masih ada ayah ibumu, balik ke rumah mereka, dan menikah lagi, dan live your life happily. Tapi dua anak ini, dua mantunya ini benar-benar kayak nangis, kayak enggak, gua nggak mau tinggalin. Mereka benar-benar sayang sama mertuanya. And then pas ya si Naomi meyakinkan lagi, you know what, benar-benar nggak make sense, nggak ada future buat kamu. Dan memang benar secara future tidak ada future untuk mereka buat dua mantunya ini. Dan Orpa menyadari itu, dia bilang kayak oke. Ya dia peluk cium mertuanya dan dia bilang oke, dia izin diri, dia balik lagi ke Moab. Ya. Tidak salah, it's their decisions. Tidak salah karena tidak ada yang dibilang baik dan jahat. It's their decision bahwa in logical thinking dia nggak punya future untuk datang dua-duanya ke Israel. Apalagi dengan dia datang ke Israel. Kalau mereka berdua ikut datang ke Israel, mereka yang jadi imigrannya, mereka yang jadi foreignernya di tanah asing dan nggak punya siapa-siapa, nggak ada pelindung, nggak ada apa-apa segala macam di keadaan seperti itu. So the challenge in the future itu berat sekali buat mereka. Jadi Orpa taking the logical decisions bahwa you know what? Okay, I'll go back. I love you. And I'll go back to my own country. Tapi di ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini kalau dibaca dalam bahasa Inggris ya, ini basically the basic of wedding vow. Jadi apa yang Ruth lagi tunjukkan, lagi showing pertama adalah she shows bahwa dia mencintai ibunya, dia mencintai mertuanya ini. Yang technically bukan ibu kandungnya, dia mencintai mertuanya. Dia showing yang nomor satu adalah komitmennya dulu. Dia showing loyalty-nya, dia showing komitmennya ke ibunya. Dia bilang kayak, hey, where you go, I will go. Your land will be my land. Bahkan dia bilang, your God will be my God. Dia benar-benar want to throw everything. Apa yang dia punya, segala kenyamanan, segala apa yang mungkin dia udah punya aset di Moab, dan dalam keadaan aman dia decide, no, I want to follow you. So wherever you go, I'll go. Sampai intinya till death do us apart. Technically itu literally base of marriage. Kalau kalian nanti menikah atau bagi yang sudah menikah, pasti ingat when you are creating your wedding vows, these are actually the letters, the base yang biasa dipakai di gereja-gereja. These are the base. Dan ketika Naomi melihat, di ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kalau kita baca ayat sekilas kayak, ini apa sih, dia cuma ngomongin nama, dia ganti nama. Enggak, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu artinya kepahitan. Mara artinya bitterness. Karena hari itu dia pahit, dia sedih, dia kecewa. Dia pergi dengan keadaan full. Bagi dia full adalah keluarganya, ada suaminya, ada anaknya dua, ada she is full of treasures. Tapi ketika dia kembali ke sini, dia pulang dengan tangan hampa. For her ya, having no sons, having no husband, it's zero. Dan literally having no assets. Dia dalam keadaan miskin. Hai anakku,
Anak gue lagi bapak-bapak di dalam. Ya. Nah, kenapa saya pengen bahas tentang nama ini? Ada satu momen saya ingat di pas waktu itu saya di Cina. Jadi setelah melewati beberapa pengalaman kehidupan dan lain-lain segala macam, saya pernah ketemu satu orang di Cina, gitu ya. Saya pernah ketemu satu orang Cina, kakak kelas saya, orang bule gitu ya, kakak kelas orang bule yang udah lama di Cina, terus Cinanya jago banget itu. Terus pokoknya kita kenalan, ini cowok gitu ya, ini cowok, terus kita kenalan, hey what is your name gitu. Terus dia bilang, oh my name is Israel. Terus dia bilang, I love my name. Dia bilang, Israel means God is my deliverer. Dia bilang Israel means may God prevail. Ini orang yang paling Kristen yang pernah gue ketemu, karena gue benar-benar baru kenalan sama dia. Jadi kayak cuma nanya namanya. Dia bilang, my name is Israel, artinya may God prevail, God is my deliverer. Dan pokoknya dia ceritain tentang namanya, terus gue kayak, wow, kayak keren banget gitu loh pas dia ceritain itu. Tapi gue baru menyadari bahwa actually dia really believe in the power of his name. Ketika nama dalam kehidupan dia dipercaya nama itu, it's like a promise, it's like a prayer. Nah pada zaman dulu, pada zaman Israel ini, nama yang dikasih ke anak-anaknya, basically ketika seseorang dikasih nama, itu cuma dua pilihannya. Antara itu prayer atau hope bahwa anak itu akan menjadi seperti itu. Jadi iman dari keluarga mereka bahwa anak ini akan menjadi seperti ini. Atau yang kedua adalah karena kondisinya atau keadaannya. Nah, Elimelek tadi, nama pertama adalah Elimelek. Ini bapaknya, suaminya Naomi. Tahu Elimelek artinya my God is the king. Arti nama Elimelek adalah God is the king. Kalau dia hidup di zaman hakim-hakim yang semua orang lagi stres, nggak ada raja, dan Hakim-Hakim 25 tuh bilang kayak gini, ayat Hakim-Hakim 21 ayat 25, literally di kitab Hakim-Hakim ayat paling terakhir, penutupnya adalah pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi pada zaman itu orang tuh cuman mengikuti hatinya untuk do anything. And now these days kita mendengar lagi quotes-quotes yang kayak follow your heart, don't follow your heart. Seriously, your heart is wicked. It's in the Bible, follow the word of God. Dan di zaman itu people are following their hearts. Melakukan apa yang menurut kehendak hati mereka. Dan jadinya salah satunya yang terjadi adalah Elimelek. Nama dia adalah my God is king. Kalau dia percaya Tuhan adalah rajanya, maybe he waits on the land. Kadang sometimes your name, even your promise, your belief bukan berarti kita akan menghidupi ke arah situ. Elimelek namanya God is king. Dua nama anaknya, ini lebih menyedihkan lagi. Mahlon sama Kilion. Mahlon dan Kilion, yang nama yang susah ini. Mahlon artinya sakit-sakitan. Jahat banget ya. Jadi kayak pas anaknya keluar, kayaknya sakit-sakitan. Mahlon. Anak yang kedua, Kilion artinya apa? Cengeng. Pining. Jadi nangis terus, cengeng, banyak maunya, dan lain-lain segala macam. Jadi Mahlon artinya sakit-sakitan, dan Kilion artinya ya pining tadi, ya crying, weeping, cengeng. Itu dua nama yang dikasih ke anaknya. Interesting part adalah Naomi, arti namanya pleasant, menyenangkan. That's why you can see anak-anak mantunya sangat menyayangi dia. Ya kan, dia sampai bener-bener kayak okay, wherever you go, I will go. Saya pengen ikut kamu dan lain-lain segala macam. Dia menghidupi namanya. Tapi waktu bitterness datang, waktu kepahitan datang, hal yang harusnya, karena technically menurut dia gak salah apa-apa. Dia go to another land for a survival. Tapi somehow God take everything away. Mereka, keluarganya hilang semua, dan buat dia itu berat sekali gitu loh. Dan makanya dia bilang kayak, let me change my name jadi Mara, yang artinya pahit. Karena bagi dia pada saat itu, kenapa dia bilang let me change my name? Because that's what she believe as her identity. Itu yang dia percaya bahwa for the rest of my days, sampai saya mati nanti, this is what will happen to me. It's bitterness. I just continue in my life. It's bitterness. Now I want you guys to explore juga, to remember nama yang dipercaya. Kadang-kadang itu adalah it has a tons of meaning. Sometimes you don't expect it. Contoh saya sendiri, nama saya adalah Daniel, artinya Lord is my judge. And believe me, setelah saya ngobrol sama orang itu, that's where I actually repent and understand
Karena tahun-tahun sebelumnya saya ngalamin banyak sekali kesulitan dalam hidup saya dan saya berpikir saya selalu takut sama judgement orang-orang. Dan bukan cuma selalu takut sama judgement orang, saya tanpa sadar juga judgement ke orang lain. Dan sampai saya ngobrol sama Israel pada saat itu dan itu bikin saya nyadar, you know what, remember God is my judge. Dan mulai dari situ baru actually saya change my life. That's why when I give my son's name Aiden Elliot, Aiden artinya little fire, Elliot Lord is my God. Because that's what I was hoping. Yang saya percaya bahwa Aiden bakal jadi orang yang menyembah Tuhan sampai akhir harinya. If you have a name yang kayak benar-benar, sometimes God can lead bahkan cuma dari nama, it's your identity. Meskipun nama zaman sekarang kadang-kadang agak kontemporer ya. Siapa nama anaknya Hujan, asik. Ya kan ada yang nama Senja lah, ada yang apa ya itu nggak bisa ngomong. Gitu loh. Cuman ya that's what I believe gitu loh. It's a fun fact aja gitu. My name, nama belakang gue Yahya. Yahya itu nama actually derivative atau sampingannya namanya Yohana. Jadi sebenarnya Yahya and Yohana itu same meaning. Artinya God is my provider. Jadi kalau tiap hari gue complaining about kayak gue kurang, it's actually written in the name. God is my provider. Gitu. That's how big it is, the meaning of the name. Dan pada saat itu di zaman Israel itu very important dan itu menandakan dia lihat kayak this is my end of life. I'm gonna be bitter. I don't have anything. Oke? Ya demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pada permulaan musim is the start of the harvest. Oke. What you think is the end of your story, sometimes it's just a start of a new chapter. Naomi yang berpikir ini akhir dari ceritanya, actually God is preparing something, yang which is nanti kita akan reveal ke depannya. Rut 2, siap udah buka Rut 2? Yang ngantuk tepok pipinya, atau minum air. Ya. Rut bertemu dengan Boaz. Nah, this is the love story, the love encounters. Okay. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boaz. Maka Rut di ayat 2, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Rut lagi bilang kayak, oke, now sekarang dia datang dengan keadaan miskin ya. Ini tadi Rut sama Naomi pulang ke kota halamannya, mereka datang dengan keadaan miskin dan gak punya apa-apa. Dalam Imamat ada tertulis hukumnya actually tentang yang tadi, tentang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang. Jadi di hukumnya mereka pada zaman itu, orang tuh pas lagi harvest cuman boleh jalan satu arah sekali. Jadi mereka ambil petik itu cuman boleh satu kali jalan. Sisanya itu bukan dibagi, orang miskin boleh ngambil. Jadi itu ceritanya hukum zaman dulu untuk supaya orang yang miskin bisa dapat makanan, foreigner dan lain-lain. That's the law. Jadi itu sudah ada hukumnya. Gitu loh. Jadi dia bilang, ya Ruth mempositionin diri dia bahwa ya mereka orang miskin, so I'm gonna do that. Tapi some of the people, ada yang jahat, tetap ada yang bilang nggak boleh. Apalagi tetap ada yang foreigner lebih nggak boleh lagi. Jadi rasis tetap rasis dari zaman dulu gitu loh. Tapi makanya di Imamat hukum tentang foreigner aja udah ada. Gitu. Dan diceritain bahwa ya dia bilang semoga ada orang yang bermurah hati dan dia bisa do that. And then she goes, and then lalu datanglah dan pergilah ya yang tadi ayat 3 sampai di ladang dia mulai mungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan dia berada di tanah milik Boaz. Boaz tadi adalah yang masih saudara dari Naomi. Oke? Dia masih saudara dari Naomi. So you can imagine, nomor 1 dari sekarang kita highlight, hai anakku, bersabarlah. Ya, you can imagine Boaz ini actually kira-kira seumuran sepantaran sama Naomi. Dia cousin. Hai. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem, ayat 4. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini kece ya. Kalau lu baca bahasa Inggris ya, this is so amazing. Ini bahasa Inggrisnya adalah, Boaz bilang kayak gini, Boaz came to Bethlehem, say to the reapers, bilang ke pekerjaannya, may the Lord be with you. And they say to him, may the Lord bless you. It's very simple, tapi can you imagine in your workplace you do that?
Kayak gua berdoa semoga karyawan gua nggak tiap kali kalau gua datang kayak cih dia lagi. Kan bisa aja kayak gitu. Tapi Boas adalah seseorang yang benar-benar direspek sama pekerja-pekerjanya. Dia disenangin sama pekerja-pekerja. Makanya when he says like, hey, blessings to you, they say blessings to you back. May God bless you. Dan dan ayat 5, lalu kata Boas kepada bujang yang mengawasi penyambit-penyambit itu, dari manakah perempuan ini? She notice Ruth lagi kerja. Orang asing, dia kenal semua pekerja-pekerjanya, dia tahu siapa yang di ladangnya, dan pas dia notice-nya ini ada orang asing lagi kerja satu. Who's this woman? Kita loncat ke ayat 7. Ayat 6 diceritain bujang, staffnya bilang kayak, oh dia perempuan yang Moab itu, dia pulang yang bareng Naomi dari daerah Moab. Terus ayat 7 dibilang, tadi ia berkata itu para staffnya bilang, kayak izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-nyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi Naomi ini is a very hardworking woman. Dia nggak mengkomplain keadaannya, dia tahu dia mesti provide for the family, dia mesti helping, padahal status dia adalah yang foreignernya. Harusnya dia yang lebih dilindungi, karena kalau Naomi yang kerjain, actually Naomi nggak kenapa-napa. People know Naomi, gitu ya. Tapi dia nggak dikenal, dan dia yang kerjain, dia shows actions, dia yang commit, and then dia hardworking sampai selesai. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, jadi Boas datangin Ruth dan dibilang gini, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan nggak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. So Boss showing kayak, you know what, don't live anywhere else. Just take your grains here. Kasarnya, ngemis aja di sini. Ambil aja dari lahan ini. It's okay, I will protect you. Gue udah suruh staff untuk jagain lo. Ayat 10, sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Dan Boas dibilang, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi Ruth with humbleness, dia tahu posisi dia bilang kayak, why you are so kind? Simply why you're so kind to me. And Boaz bilang, you know what, I heard your stories. I heard about your love to your in-laws. Dia dengar kebaikannya, dan so dia cuma pengen extend. So I want to accept you di tanah ini, dan biar Tuhan yang berkati engkau. Ini yang proven bahwa Boaz adalah orang yang baik dan benar di depan Tuhan. Karena dia bisa aja, I am actually yang blessing you loh. Saya yang punya kekuatannya, saya yang punya power, dia lagi ngambil di ladangnya. Tapi dia tahu yang berkatin Ruth nanti adalah Tuhan, bukan dia. He takes no ownership buat apa yang dia udah kerjain, gitu loh. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan. Dan habis itu lanjutannya ayat 14-15, ketika waktu makan, Boaz basically kasih dia makanan lebih sampai dia kenyang, dan ketika dia mau pulang nih, dia masih kasih lagi dan sampai ada sisanya. Begitu waktu udah mengambil lagi, harvest lagi, Boaz bilang ke para penjaganya di ayat 15, dari antara berkas-berkas itu pun boleh ia mengut, jangan sekalipun kau mengganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Boaz bahkan extend level kebaikannya, compassionnya, bukan cuman kayak biarin dia ambil yang sisa, bahkan lu pada yang lagi ngambil sengaja jatuhin lebih banyak, supaya dia bisa bawa pulang lebih banyak. Jadi waktu di ayat berikutnya pakai habis Ruth pulang bawa super banyak barley yang dia bawa pulang ke keluarga, ke Naomi sampai kaget kayak, lu kerja di mana? Biasanya orang miskin gak dapat sebanyak ini gitu loh. Lu kerja di mana sampai dikasihin? Dan maka ayat 19, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu.
Lalu diceritakanlah kepada mertuanya, itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Di ayat sini, Naomi lagi ceritain bahwa dia lagi highlight bahwa Boas itu actually one of our close relative. Dan dalam hukumnya Israel, seorang close relative atau saudara, kalau ketemu saudaranya lagi susah, mereka punya sebuah tanggung jawab atau sebenarnya kesempatan dan tanggung jawab. Mereka boleh nolak, by the way. Mereka tetap boleh nolak. Tapi mereka punya sebuah tanggung jawab untuk bantu keluarganya, untuk tebus, untuk helping, dan take over the family, gitu loh. Dan itu ada di hukumnya. Jadi ya Naomi lagi meng-highlight bahwa Boas itu actually one of our family, dan dia actually dia yang seseorang yang bisa wajib menebus kita. Kalau kalian notice di Rut 1, tadinya di Rut 1 yang Naomi udah kepahitan dan dia berpikir bahwa masa depannya adalah bitterness. Tapi ketika Ruth bawa pulang something yang out of ordinary, yang tidak seperti biasanya, atau tidak lazim terjadi, dia notice bahwa maybe God still pays attention. Dan di situ dia mulai semangat. Dia mulai semangat dikit. Actually ada hope nih. Boas nih masih keluarga. Maybe our family can be safe after all. Dan ya udah, lanjutannya Ruth cerita, intinya ya Boas ini bener-bener baik, dia suruh gue kerja di sana, dia bilang gue bakal dijagain, dan Naomi bilang ya better lu kerja di sana aja, karena kalau ke tempat lain memang bener foreigner bisa digodain, bisa dikerjain sama orang lain. So you know what, just work there. Dan Ruth stays there and work there, gitu loh. Gue di dalam ayat ini kita percaya there is no meaningless encounter. And what we know that God calls all things to work together for good. Pernah dengar ayat ini pasti? Ya kan, God calls all things to work together for good. Tapi sayangnya kita berhenti sampai sono seringnya. Lagunya juga cuma berhenti sampai sono kadang-kadang. Padahal ada kalimat berikutnya, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Adalah pada orang yang mencintai Tuhan. Fun fact, gua highlight ya, sepanjang Rut dari 1 sampai Rut 4 nanti, kalian akan menyadari bahwa di kitab yang singkat ini itu paling sedikit menyebutkan tentang Tuhan. Di perjanjian lama Tuhan, di kitab Rut itu paling sedikit menyebutkan tentang Tuhan. Tapi it shows how big God's love is through this family. Nah, ini a very good message, karena dari sini di Rut 2 ada something yang gue belajar. Satu, humility sama hard worknya Rut itu will result in something. Ruth kalau di dalam bahasa Inggris, actually in her sentences semuanya, dia start with please. Pas dia bilang ke maminya, dia bilang ke Naomi, please let me work and find food for us. Lu bisa bayangin gak kayak lu bilang ke emak lu, please me, aku mau belajar. Itu kayak gitu. Jadi even in things yang kayaknya berat, dia bisa say please dulu. Dia showing intentions bahwa dia benar-benar mau kerjain. Dan Ruth adalah orang yang benar-benar so soft-hearted, dan dia benar-benar pengen work hard for the family. Jadi dia shows that, dan nama baik apa yang dia kerjakan itu udah kedengeran satu kota basically. Makanya Boas bilang, I notice you, I know you. Gue udah ceritain sama orang-orang betapa baiknya engkau. Dan you know what, let me protect you. Dan Boas extend dengan compassion, Boas respond dengan compassion. Dan karena dia orang yang benar, compassionnya tidak salah arah. Dia benar-benar tahu bukan karena gue hebat dan lain-lain, tapi biar Tuhan yang memberkati engkau. Gue diberkati, jadi maka gue bisa berkati engkau. Para single people yang masih single, if you're a man, find a girl with a sweetness and good attitude. That's very important. Karena it gonna in your household, di dalam rumah tangga kamu nanti, itu sangat-sangat berharga untuk punya istri yang tahu bertutur kata manis, tahu bertutur kata halus, dan punya the right attitude. It goes a long way. And buat para perempuan yang lagi mencari Boasnya, lagi menunggu, find the man who pursue God's purpose. Cari orang yang memang tahu firman Tuhan seperti apa. In the Bible actually, di Efesus 5 ayat 33 tentang husband and wife diceritakan bahwa men should love their wives, and wives should respect their husband. Kalau di sini dibilang bahwa
Boas lagi menunjukkan karena dia mengasihi Tuhan, dia tahu Tuhan. Dia tahu translationnya dalam kehidupan dia mesti gimana baik ke orang lain. Dia tahu value apa yang dia mesti beriin. And it plays a very big role in your family later on. Jadi yang single, yang hari ini single, believe me, when you find your Boaz nanti, pray about it. Tapi when you're preparing yourself, kejar ini. Women have sweetness and good attitude. That's very important. And man, pursue God's purpose in your life. Bukan berarti woman gak usah, cuman that's the difference. Makanya di Alkitab benar-benar ditulis kayak, man love your wife, and wife respect your husband. Kita lanjut ke Rut 3. This is when the love takes action. Jadi kalau tadi Rut sudah encounter pertama, udah ketemu, ada laki-laki, bapak-bapak tua yang baik. Karena dia udah berumur ya, Rut masih muda basically. Boaz ini udah berumur, karena dia saudaranya Naomi, dan dia kayak, oke, ya udah, tapi belum ada anything. Di Rut 3 diceritain mulai ada si Naomi yang semangat basically. Rut 3 kita buka, Rut dan Boaz di tempat pengiringan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? See, Naomi is actually in her bitterness. Dalam kepahitannya, dalam sakit hatinya, she actually still is a nice person. Makanya dia bilang kayak, hey, why don't you find shelter for you, for your happiness? Jadi dia bukan kayak, wah, kalau Boaz tebus keluarga gue kaya lagi. No, not in that intentions. Dia benar-benar di kepala dia, Ruth udah baik sama dia, dan di kepala dia benar-benar kayak, I want Ruth to be happy. Hey, why not you find a house for you? Dan dia mulai kayak biro jodoh, dia langsung, maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja perempuan itu adalah sanak kita, adalah saudara kita, pada malam itu menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. This is very biblical. Naomi lagi bilang ke Ruth kan, oke, dulu lu datang sebagai orang miskin, kerja lewatin tanah ladangnya, ngambil gandum dan lain-lain segala macam. Boaz has been nice to you. Now, lu pengen dia tertarik sama lu. Jadi apa instruction Naomi? Very biblical and very prophetic. Dandan. Literally yang disuruh pertama adalah dandan. Mandi, dandan. Just show yourself that you are ready for relationship. Karena mereka berdua adalah dari miskin, berkabung. Jadi mungkin I assume mereka pakai pakaian hitam yang tidak kelihatan look good. And of course they are poor. Di sini bahkan di bahasa Inggrisnya dibilang, you know what? Mandi, pakai parfum, wear your best dress. And then you go there. Make him surprised to see you. Nih, lihat dia bahkan in the Bible tetap dandan, tetap disuruh gitu bahwa you need to look good. You need to look good in front of the people yang you want to, yang mau kamu bikin mereka tertarik sama kamu. Dan di ayat berikutnya, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbalinglah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Love, trust, and obey. Instructions ini sebenarnya very very weird. Even di zaman itu. Di zaman itu maybe agak common, tapi jarang kita pernah baca tentang ayat ini kan. Instruction tentang love ini, apa yang Naomi kasih tahu Ruth, ini bukan sesuatu yang very common gitu. Jadi apa yang Ruth actually Naomi lagi instruct adalah gini. Jadi nanti kalau Boaz udah makan, minum, in a very good condition, and very happy, lu ngendep-ngendep ke dia malam-malam, terus tidur di kakinya. Ini nggak masuk akal di logika kita sekarang ya. That's very weird gitu. Lu tidur di kakinya, and then Naomi nggak kasih further instructions. Cuma nyampe situ. Karena di kalimat berikutnya Naomi bilang kayak, nanti dia yang bakal instruct you what to do. Nanti dia bakal kasih tahu apa yang kamu lakukan. Naomi percaya bahwa Boaz is a good person, is a righteous person. Makanya Naomi serahkan kepada Boaz decision apa yang akan dibuatnya. Intentionnya memang Ruth mau datang untuk kayak melamar lah istilahnya, untuk menekan kayak, hey, I'm ready to get married loh. Basically apa yang Naomi lagi suruh Ruth adalah datang ke Boaz untuk bilang kayak, hi, I'm ready to get married. That's new level of confidence gitu. Dan disuruhnya kayak gitu. Lalu kata Ruth kepadanya, yang dengan sangat amazing ini, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. She trust and obey Naomi juga. Maka ya, ayat 6 sampai selanjutnya, abis itu pergilah dia,
Lalu ke sana, Boas habis makan, minum, hatinya gembira, datanglah ia ke tempat tidurnya. Dan kemudian datanglah Ruth dengan diam-diam, disingkatkanlah selimut dari kaki Boas dan berbalinglah ia di sana. Ayat 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus dosa kami. Menebus kami, sorry, nggak ada dosanya, maaf. Menebus kami. Ini proposalnya Ruth pada saat itu. Jadi waktu dia tidur di kakinya Boas, dan Boas sadar ada perempuan, tanya siapa? Apa yang Ruth minta adalah share selimutnya sedikit ke gue. Itu artinya, itu dalam bahasa lain artinya sebenarnya dia lagi minta kayak protect my family. Which means protect my family adalah pinang saya, jadikan saya istrimu. And you take care of my family. Itu yang diminta sama Ruth pada saat itu ke Boas. Dan ayat 10, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Again, Boas sudah tua, jadi dia kayak, lu actually bisa cari yang lebih muda loh. Lu bisa cari yang lebih ganteng, yang lebih fit, dan lain-lain segala macam. Tapi lu tetap ke gua gitu, dan I know that you are a right person, berarti lu orang yang benar. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. So I will honor your words, artinya I accept your proposals. Itu maksud Boas pada saat itu. Saya terima lamaran kamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Again, she is a foreigner. But the city knows. Remember, the city knows bahwa dia adalah orang yang baik, perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi ini actually the story gets expense. Actually kalau in the movie, setelah dia ngelamar, cowoknya bilang, oke, gue terima. Tapi bentar, gue mesti cek dulu. Kalau by urutan family, ada yang lebih deket sama lu daripada gue. Jadi kalau by rules, harus dia dulu. Kalau ternyata dia bilang, oke, gue mau take over, gue mau redeem keluarga lu, gue mau nikahin dan lain-lain segala macam, ya udah, biarkan itu terjadi. Tapi kalau enggak, I promise I will marry you. Jadi ini lagi di-create suspense cerita Ruth sama Boas ya gitu ya. Dan berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, itu ayat 14. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkan selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah itu perempuan itu sampai ke mertuanya, terus ditanya sama Naomi, gimana hasil PDKT-nya, hasil ngelamarnya. Dan lalu Ruth ceritain ke Naomi apa yang terjadi. Terus dia bilang kayak bahkan Boas kasih makanan buat mertuanya. This is basically common sense. Kalau datang ke rumah mertua, calon mertua, give something. Jangan datang dengan tangan kosong ya. Jadi ini yang Boas lakukan. Dia kayak, oke, lu gak boleh pulang ke rumah mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Si Naomi abis kejadian semua itu, I love the word yang dia bilang kayak, you know what, now is the time to wait. Sekarang tunggu aja and trust. Dia bilang Boas adalah orang yang tidak menunda-nunda. Boas bukan seperti saya yang suka procrastinate. Boas adalah ketika ada masalah dia akan selesaikan hari itu juga. Boas is this person, so just wait. Tenang aja, ya, just wait. And that's what Ruth did. Trust, obey, and wait because love is in emotion. Ada something that is happening di tengah-tengah situ. And finally kita masuk ke Ruth 4. The end of story. It's love brings reward. Lalu kayak tadi kalau di ayat pasal 3 kan diceritain kan, Boas abis pagi-pagi, basically Ruth disuruh pulang sebelum ada orang pagi-pagi, dan abis pagi itu begitu dia bangun, dia langsung pergi ke kota. Di kota dia langsung berdiri ke pintu gerbang dan duduk di sana.
Nah, basically kalau dulu di zaman dulu di Israel, any kind of transactions, any kind of legal transactions dan lain-lain itu terjadi di pintu gerbang. Jadi benar-benar setelah dia bangun pagi, and that moment dia langsung ke pintu gerbang to settle the deed, sesuai kata Naomi bahwa dia orang yang tidak menunda-nunda, dia mau beresin. Dan ketika dia ada standby di pintu gerbang, lewatlah penebus yang disebutkan Boas yang tadi dibilang lebih dekat, saudaranya itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia duduk. Jadi dia ajak saudaranya duduk, terus dia ajak lagi orang-orang tua lainnya. Jadi kayak orang-orang tua sebagai saksi, elders sebagai saksi. Dan dia ceritain. Di ayat 3, saya pakai kalimat saya lebih sederhana aja. Jadi dia ceritain bahwa, hey, tanah milik saudara kita, Naomi, itu basically mau dijual. Karena mereka udah have no money. Gitu loh. Dan jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu. Kalau lu mau, as a cousin, as the closer cousin, lu bisa beli and redeem the land. Dia bilang, kalau belilah tanah itu di depan orang-orang tua dan di depan para saksi di sini, kalau lu mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritakanlah kepadaku, supaya aku tahu sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Jadi pertama diceritain, there is this piece of land. Dan ingat, Israel pada zaman itu sudah lagi mulai ekonominya membaik. Lagi mulai bangun. So having a piece of land, bagus buat mereka. Makin berkembang lagi. Dia berceritain, ini ada tanah yang mau dijual, harga murah, as a cousins, lu punya opportunity buat beli. Mau gak beli? Dan dia jawab, mau. Oke. Dan gue mau beli. Tetapi kata Boas, jadi habis itu orang bilang, oke, gue mau. Boas baru bilang, ada paketnya loh. Pada waktu engkau beli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, orang Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi Boas bilang, it actually comes with a package. Lu dapat istri. Lu mesti nikahin sih Ruth, yang orang Moab itu, di highlight, yang orang Moab, yang perempuan Moab. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, after he hear bahwa gue mesti nikahin si Ruth juga, aku ini nggak dapat tembus, dia bilang, I cannot. Bahasa Inggris itu dibilang kayak dia nggak sufficient, dia nggak mampu untuk menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Because I'm unable. Jadi dia nggak mencoreng nama Ruth, sebenarnya dia nggak ceritain bahwa, dasar perempuan Moab. Tapi actually di belakang layar ada certain tons of reasons kenapa dia nggak bisa ngambil Ruth jadi istrinya. Kenapa dia nggak mau? Satu adalah ada yang bilang bahwa dia udah berkeluarga, jadi dia mesti share. Kalau ada Ruth, dia mesti share tanah, hartanya dan lain-lain. Dan kalau dia punya anak segala macam, dia mesti bagi terusnya. Yang kedua, di dalam Ulangan sebenarnya juga ada kalimat yang Tuhan bilang, jangan kasih orang Moab atau orang apa, jangan sampai mereka masuk ke keluargamu. Sampai 10 keturunan pun lu nggak boleh masuk, ada orang asing masuk ke keluarga lu. Gitu loh. Yang dia nggak tahu actually Ruth dari awal di Ruth 1 udah bilang bahwa your God will be my God. Dia sudah pindah, dia pergi dari Moab, meninggalkan Tuhan yang dia sembah, meninggalkan culture yang dia biasa hidupin, dia masuk ke culture Israel dan dia menyembah Tuhan Israel. Dan disitulah akhirnya setelah dari situ Boas bilang oke, saksi ya semua ya, fix. Oke, dan terus transactionnya ceritanya ya di sini diceritain bahwa kalau zaman itu transactionnya kalau misalkan dia mau serah terima, mereka copot sendal satu terus dikasih. Gua nggak ngerti kenapa tapi that happen. Dan itu di zaman itu kayak gitu dan dikasih, dan Boas bilang kayak oke, ini saksi semuanya udah tahu ya. Jadi Ruth, jadi gua bakal ngambil tanahnya Naomi, nama keluarganya Elimelek bakal terus, lineage-nya bakal terus di sana, dan gua akan ambil Ruth jadi istri. Yang istrinya Mahlon itu, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan orang-orang banyak itu bilang, kamilah saksinya. Semoga Tuhan memberkati perempuan yang masuk ke rumahmu sama seperti Rahel Lea. Rahel Lea adalah dua perempuan yang punya yang melahirkan kedua belas suku Israel. Jadi supaya dia engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu pada perempuan ini. Ayat 13, lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia
Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi FYI tidak diceritakan bahwa ketika Ruth sudah menikah bersama Mahlon, sudah ini dia nggak punya anak. Tapi begitu dia sama Boaz, God gave him a son. Dan perempuan-perempuan, ceritanya tetangga-tetangga, tante-tante di sana langsung bilang ke Naomi, "Oke, you know what, bless the Lord yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan seperti yang dibilang pertama, anak laki-laki waktu itu kayak treasure. Tapi seseorang yang mengasihi Naomi dinilai sebagai lebih dari 7 anak laki-laki. Itu jauh lebih berharga karena ada seseorang seperti Ruth yang mau put love in actions. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17 penting. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberikan nama anak itu katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan di 4:18 ayat 22 diceritain bahwa Obed memperanakan ayat terakhir ayat 22-nya, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Daud seperti yang kalian tahu, raja Israel berikutnya, betul ya? The greatest king of Israel. Dan Yesus datang dari keturunan Daud. From this little story di tengah-tengah, God is actually creating something big. God is creating something big di dalam sebuah family kecil yang ceritanya cuma 4 chapter. Yang super singkat. Dan ketika mereka melihat bahwa in a timing, but what we see as a problem, God can change it as a redemption. Bagi satu keluarga yang lain, satu saudara itu menikahi seorang perempuan Moab akan menjadi sebuah masalah di keluarganya. Akan merusak, mencemarkan apa yang dia udah punya. Akan merusak keturunan garis lurusnya mereka karena ada orang asing. Tapi buat Tuhan, itu bisa jadi redemption. Bahkan melalui Ruth. Keluar kakeknya Daud, Isai, habis itu sampai Daud. From that little actions. Gitu loh. Nah, we never know. When love is in motions, when God is working in motions, things are happening in between. Ini yang kita gak tahu. Karena sometimes kita pengen kayak Tuhan cuma bekerja di hal-hal besar, ya iya kan, yang kelihatan besar dan menarik dan keren. Tapi sometimes God works in a very small things. Dan kalau diceritain ini, God works in a very small chapter. Tapi ini adalah sebuah promise. Karena di tengah orang-orang di hakim-hakim yang semua lagi berkoar-koar, we need a king, we need a king, we need a king. Di tengah-tengah itu, actually ada sebuah keluarga yang lagi dilawat Tuhan, yang akan nantinya melahirkan raja buat orang Israel. Hari ini kita ngelihat hidup kita per small sections. Hari ini kita ngelihat ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi, bener kan ya? Tapi sometimes pas kita lihat ke belakang, kita lihat kayak, oh iya ya, kalau bukan karena Tuhan, gue bisa ketemu orang ini, gue bisa ketemu orang ini, gue bisa ketemu orang ini. Kalau bukan karena gue gagal di pekerjaan ini, gue bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus lagi. Kita can gratitude for the big picture sometimes. Tapi waktu kita lagi ngehidupin hari-hari kita, sometimes susah. Gue suka yang minggu lalu Merek bilang kan kayak ada seasons. Ya kadang-kadang kita percaya ada seasons dalam kehidupan kita. Ada masa lu kayak roda gitu ya. Ada kadang lu di atas, kadang lu di bawah. Tapi percaya gak? Kadang meskipun hidup lu di atas, bukan berarti hati lu bisa di atas juga loh. That's the truth. Meskipun your life situations is good, sometimes hati kita bisa tetap di bawah. Hati kita bisa tetap ungrateful. Hati kita tetap bisa miserable. Even though we are in a good positions. Life's good times doesn't always translate to happy heart. Kita pray ke Tuhan untuk, waktu kita ngadepin situations yang gak enak, kita pray ke Tuhan, Tuhan change the situations. Betul ya? Ada hal yang kita ngadepin susah, ada orang yang jahatin kita, ada orang yang ngecewain kita, God change the situation supaya hati saya berubah. But that's not the key. That's not the solutions, karena kenyataannya, even your life is good, belum tentu hati kamu di atas. Yeah, I think a lot of you can understand what I'm saying. I've been there as well. I totally understand bahwa lu yang kalau orang lihat kayak, kamu tuh harusnya bersyukur. Karena orang lagi ngelihat lu di atas, posisinya lebih bagus dari hidupnya. Tapi mereka nggak tahu keadaan hati kita. That's why
Bukan situations yang kita mulai berdoa pada mulai hari ini. Tapi kita mulai berdoa tentang supaya gimana caranya Tuhan nyembuhin hati kita. Tuhan redeem hati kita. Ada cerita Ruth sama Naomi tadi. The first one, dealing with expectations. Expectation leads to loss, disappointment, and bitterness sometimes, a lot of times. Expectations, setiap manusia pasti punya expectations, that's very normal. Dalam relationship kita gitu ya, makin orang deket, makin kita punya ekspektasinya makin tinggi. Betul ya, kalau gue ketemu sama satu orang, gue gak berharap dia mengerjakan apa yang gue suka. Tapi kalau gue sama istri gue berharap dia sudah mengerti apa yang gue suka dan gak suka. Tapi kenyataannya makin kita punya ekspektasi, makin kita sering kecewa. Dan keluarlah quote-quote zaman sekarang seperti jangan percaya sama orang, karena orang mengecewakan. Ya itu quote yang bodoh. Karena kenapa? Lu gak mungkin bisa gak percaya sama orang. Kita dibilang makhluk sosial bukan karena kita butuh sentuhan tangan orang lain atau kita mesti bareng-bareng sama-sama. Bukan karena itu. Karena dalam hati kita sudah di-create bahwa kita bakal make a relationship with other people. Now the problem is with dealing the bitterness ya, kecewaannya. True story, saya pernah mengalami ini di luar pada saat itu. Jadi saya punya teman baik, saya punya geng kayak berlima itu, teman-teman baik semua dan apa segala macam. And then one day ada sekumpulan anak yang ceritanya kurang cocok sama saya, gitu loh. Ya waktu itu masih kuliah, masih muda, jadi nggak ngerti kenapa mereka nggak suka dan lain-lain. Pokoknya gimana. Dan ternyata saya baru tahu di antara teman saya yang berlima ini, yang saya hangout bareng, nginep bareng, dan teman baik banget gitu berlima, ternyata 2 dari mereka yang suka gosipin juga di belakang. Jadi yang suka ceritain yang lain segala macam. Jadi double agent gitu lah ada di dua-duanya. And give me bitterness banget. Itu pahit, sedih banget. Dan selama berbulan-bulan saya nggak lebay, tapi saya nggak bisa tidur nyenyak dan lain-lain karena buat saya dulu penilaian orang sama saya itu penting banget. Saya bisa sangat kepikiran apa yang orang nilai tentang saya. Yang kalau zaman sekarang kita bilang kayak itu goblok banget, tapi it's the truth. That's how I live that time. And it's very hard untuk bisa accept that. Dan satu waktu itu preacher saya datang, dia kayak bantu kuatin itu. You know what? You don't have to care what other people says. Just be nice. Just be patient, just be nice. Just do your thing. It's fine. Gitu loh. Dalam relationships, dalam apapun dalam kehidupan kamu, you will deal with this. Expectations sometimes will lead to loss, disappointment, and bitterness. Nggak ada yang bisa escape ini. So what you gonna do? You need to acknowledge that. Come back and rest. What I love about Naomi tahu dia lagi pahit hati. Naomi tahu dia lagi sakit hati, dia kehilangan semuanya. Dan dia bahkan sampai state kayak, you know what? Change my name into Mara Bitterness. Karena this is my life. Dia acknowledge dia lagi sedih, dia nggak nutupin, dia nggak apa, dia tahu keadaan dia. Dia pulang ke tempat dia asalnya. Dan dia istirahat dulu. Kalau di tanah asing dia yang mesti kerja, di sana sini dia kayak, I need some rest, I need some time. And third, listen, obey, and wait. Di sini Ruth menunjukkan bahwa ketika dia mulai mendengar, ketika dia mulai coba ngelakuin hal yang benar, apa yang diperintahkan Naomi sama Boaz, dan dia menunggu, at the end of the day, hope will be restored and redemption. Kalau kita balik ke yang tadi, Ruth tadi, yang pertama Ruth 1, love shows commitment, Ruth 2, love shows action, Ruth 3, love shows obedience, Ruth 4, love shows reward. It's actually the same thing. Kadang dari kita tahu bahwa ekspektasi kita itu bisa sakit, hey, acknowledge that, it's fine. Sedih tuh wajar. Kecewa tuh normal buat semua orang. Bahkan bertanya-tanya, Tuhan kau di mana? Hey, harusnya gue dijagain. Kok things are happening to me? Ya kan, ketika bokap meninggal, pertanyaan semua orang adalah kayak pasti kayak, kenapa Tuhan ambil dia? Padahal sampai hari ini semua orang yang hidup pasti meninggal nggak? Bener kan? Dan kadang-kadang ya sometimes it just happen that way. Tapi acknowledge your pain, acknowledge your bitterness, and then rest. And start listening to the word of God and wait. Karena nggak bisa langsung. Nanti pelan-pelan, God will restore, time will restore.
We need to heal our heart first before everything. Kenapa? Soalnya kita nggak bakal bisa hidup mengasihi orang kalau kita nggak ngampunin dulu, kita nggak penuhin hati kita dulu. Betul ya? Makanya kadang-kadang lu bisa ngelihat orang yang baik sama orang, tapi di dalam hatinya masih nyimpan kepahitan. Ada orang yang bisa kayak seems happy, tapi dalam hatinya depresi. That's why heal your heart first. Balik dulu, redeem your heart dulu, supaya you can live showing love to other people. And the only way to do that is to connect to the right source. Di satu bagian ini saya bilang kayak ada satu hal paling penting untuk kita bisa mengasihi orang dengan selfless, dengan benar. Agape adalah salah satu form love yang paling tinggi, yang paling uncommon ceritanya. Karena kalau love ke teman, philia artinya love ke teman lu, itu biasa karena same value, same respect. Oh ini asik sama asik, gue cocok sama dia, that's philia. Ada storge love parents and kids gitu loh. It just happen naturally. You have a son, you love them. That's it gitu loh. You have a daughter, you love them. Sama kayak family, it just happen that way. And then ada eros yang kasih sama pasangan. And then ada agape yang selfless love. The interesting part, Ruth itu showing agape ke Naomi pada saat dia bilang, hey you know what, I will follow you wherever you go, and show commitment dan lain-lain. Padahal Ruth belum pernah kenal tentang Tuhan. Mungkin dia pernah dengar dari Naomi showing love to her, dan dia bisa very selfless mau showing love to Naomi. Sampai Naomi berubah dan diberkati. Kalau tadi kita baca cerita Ruth, kesannya Ruth karakter utama, bener gak? Ruth 1 tuh karakter utamanya Naomi, maksudnya pas kita baca Ruth, Naomi kesannya karakter utamanya. Pas Ruth 1 kalian baca tentang Naomi yang lagi kepahitan, dan di Ruth 4 ceritanya tentang Naomi yang dibebaskan, Naomi yang diberkati. Tapi kenapa judul kitabnya Ruth? Bukan karena dia neneknya Daud, atau dia salah satu keturunan, tapi karena dia adalah orang yang showing the love dulu ke orang lain. Sampai hasilnya bisa memberkati bangsa-bangsa. Sampai hasilnya. The only way we can show our love to other people and have rights itu cuma dengan connect to the right source, connect sama Tuhan. That's the only way. Nothing else. Dan kenapa saya bilang ini sangat penting? In your life, you will love other person. Baik kamu single, baik kamu menikah, you will learn how to love other people. First, fix your heart. Balikin hati kita ke keadaan semula. And second, you need to learn how to love correctly. Yaitu with this uncommon love yang seperti agape ini. Boleh saya undang pemusik untuk Bayu, Mas Yu? Kalau dari cerita ini, saya berharap semua bisa belajar sesuatu. Bahwa dari cerita kecil Tuhan bisa create big things. Tuhan bisa prepare a lot of big things. Dari hal kecil yang sepertinya sehari-hari atau gak ada apa-apanya, Tuhan bisa siapin big miracles. That's how you should believe your life today. But when you obey God, sometimes your life can be a total blessing, a life-changing blessings for other people. You should believe that. Gak ada yang pernah terlalu kecil. Ada satu yang lebih penting lagi, bahwa dalam hidup kita, we gonna learn how to love. And it takes practice. It takes tons of practice. Saya ingat pada saat saya dulu pas PDKT sama Yoyo gitu ya, pas pertama PDKT sama Yoyo, everything she do is cute. Everything she do itu kayak bikin saya happy, bikin saya ketawa gitu ya. Terus Colin dengan sangat jujur dia bilang ke saya, kalau 6 bulan lagi lu udah jadian masih berpikir hal yang sama, kabarin gue. Enggak, 6 bulan lagi. Sekarang udah nikah. Dulu saya pas lagi pacaran gitu ya, di mobil bareng-bareng setel lagu, terus dia nyanyi, I feel like so overwhelmed. Wah gini gue mau milih calon yang bener nih, dia nyanyi lagu gereja bareng-bareng dan lain-lain. I pick the right person. Sekarang udah nikah, gue nyanyi ref, dia nyanyi bait, kadang-kadang pengen gue turunin rasanya. Gitu loh, kayak itu aja udah bikin kesel. Hal-hal kecil bisa bikin kesel dan lain-lain. It's not enough kalau cuman lu based on good things. Because when actually one day you got married, sometimes the love you need to share is an uncommon love. Ya nggak make sense. Bukan love yang hitungan kalau lu baik sama gua, kalau you do what I say, then I will love you and I will be nice to you. Buat kamu yang single yang pada hari ini lagu persiapin, set your heart right. Jangan cari orang yang cuman akan baik ke kamu dan lain segala macam. In my circle tadi, in the circle of life kita,
ketika kita sakit hati, our heart itu naturally bakal bikin protection. When you got bitterness, waktu lu dikecewain, itu kan jadi pengalaman kita, bener ya? Dan kita set a wall. Kita bikin, masuk ya logikanya ya, jadi kita set a wall untuk ngejaga supaya kita gak pahit lagi, kita gak sakit hati lagi. Dan kita bikin makin banyak wallnya. Wallnya bisa macam-macam. Bisa antara lu menarik diri, gak percaya sama orang. Bisa juga yang kayak kita jadi very self-love dan lain-lain segala macam. There are so many kind of walls. Tapi intinya we are creating walls around our heart karena kita takut sakit hati lagi. And one day there will be a couple of people yang bisa tembus that wall. Makanya gue sering banget ketemu anak muda yang bilang kayak, iya gue cocok banget sama dia, gue kalau sama dia gue bisa jadi apa adanya, gue bisa jadi apa, karena they feel like this person can penetrate that wall yang dia udah bangun dan dia udah jaga. Tapi ketika satu hari orang itu mengecewakan dia, she cannot accept it. The message today is not about creating the walls, it's about strengthening your hearts. Makanya di sini dibilang the greater our love, the greater our readiness to forgive. Saya sering banget bilang ini dan saya akan selalu bilang ini berkali-kali karena ini yang membebaskan saya waktu itu. Semakin kamu mencintai seseorang, kamu mesti punya hati untuk semakin siap untuk menerima kesalahan dia. Kamu mesti punya hati yang makin kuat untuk mengampuni dia. Karena percuma kalau kita bilang I love you, I love you, I love you, I love you, tapi begitu dia salah, doesn't make sense. Harusnya lu kenal gua, harusnya lu paling tahu gua dan lain-lain segala macam. That means you don't love. Kenapa saya bisa bilang kalimat ini? Kenapa saya bisa pegang ini? Karena ini yang Tuhan tunjukin ke kita, men. Karena ini yang Tuhan lakuin ke kita. And I receive this kind of love dari preacher saya dulu. Dari bukan dari pacar, dari preacher saya dulu. Saya receive this kind of love dari teman saya yang terima saya apa adanya. Saya receive dari this kind of love orang yang benar-benar kayak pas saya salah dan teman baik saya bilang kayak, you know what, that's fine, let's move on. Shit happens, the bad things happen, that's fine, let's move on. It's because I receive that kind of love, I learn how to do that to other people. Kalau kita cuman berekspek our love harus saling, you're gonna have a tough time in your marriage. Let me tell you, you're gonna have a very tough time in your marriage. Kalau love kita hitungannya by saling. And in this Valentine, I know some people udah gak celebrate lagi, udah gak ini lagi. Tapi I want you to celebrate love. I want to prepare you, baik single maupun yang married. Practice agape. And the only way is to connect to God. Okay? I hope you're blessed. Let's stand up and let's worship God a moment.